Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali pada video tartil Quran Surat Al-Kafirun dengan lagu Hijaz metode wafah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik teman-teman, kita akan bahas satu persatu dari setiap ayat surat Al-Kafirun. Di ayat yang pertama, Qul. Perhatikan saat membaca lam sukun, tekan, pastikan sebagian suara tertahan di ujung lidah karena menempel di langit-langit bagian depan dan tidak memantulkan suaranya. Maka tidak boleh dibaca qul ya. Berikut contoh yang keliru. Qul ya. Maka tahan sebagian suara di ujung lidah. Qul, qul, qul ya ayyuhal. Ya dibaca panjang 4-5 harokat. Ini dapat kita lihat dengan mudah. Ada tanda layar pada huruf ya, sehingga kita mampu membedakan dengan bacaan yang panjangnya 2 harokat. Qul ya ayyuhal. Tekan kembali saat membaca lam sukun. Kafirun. Ka dibaca 2 harokat, kemudian kafirun. Panjangnya bisa 2, 4-6 harokat. Ketika membaca Al-Kafirun, nun sekalipun dibaca waqaf, sehingga nunnya menjadi sukun atau mati, tetapi bunyi nun sukun jangan sampai hilang. Berikut contoh yang keliru. Qul ya ayyuhal kafirun. Suara nun sukun tidak terdengar. Maka pastikan nun sukun tetap kita tunaikan haknya dengan bunyi dengung yang masih terdengar. Qul ya ayyuhal kafirun. Berikutnya di ayat kedua. La a'budu. Kita ingat menggunakan lagu Hijaz berarti pada bacaan yang kedua dengan nada tinggi, kita perhatikan pada huruf lam dibaca panjang 4-5 harokat. La perhatikan berikutnya huruf hamzah, lalu kita baca selanjutnya huruf ain setelah hamzah. Jangan tertukar, jangan dirubah dua-duanya menjadi hamzah, menjadi la a. Kalau kita membaca a berarti huruf yang kedua yaitu ain berubah menjadi huruf hamzah. Maka pastikan huruf pertama dibaca hamzah, yang kedua huruf ain. Jadi saat membaca dan menekan huruf ain dalam kondisi sukun, pita suara kita menyempit sehingga suara terdengar lebih berat.
La ya, perhatikan la a'budu ma. Maknya dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ta, kembali huruf ain bersukun, tidak dibaca tak budun, tapi ta. Oke, suaranya lebih berat karena pita suara menyempit. La a'budu ma ta'budun. Sama halnya dengan ayat pertama, nun dibaca waqaf di ayat kedua, maka bunyi dengungnya masih terdengar sehingga tidak boleh seolah-olah nunnya hilang. Kita lanjut ke ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala sama kita bacanya 4 sampai 5 harokat seperti la di ayat kedua. Kemudian antum, ya, sempurnakan dengung saat nun sukun bertemu dengan ta. Jadi tidak dibaca tergesa-gesa menjadi antum. Yang betul adalah antum. Berikutnya mim sukun kita baca dengan jelas tanpa memantulkan suara mim sukunnya menjadi antum ma'a, tetapi antum abiduna. Oke, adu dibaca sama-sama 2 harokat. Abiduna ma dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Ma'a'bud. Masih pelajaran yang sama dengan ayat sebelumnya. Kita baca hamzah terlebih dahulu, lalu ain berikutnya. A'bud. Berikutnya ada dal dibaca waqaf sehingga kondisinya menjadi mati karena di akhir bacaan maka pantulannya terdengar lebih kuat dan lebih jelas. Cara memantulkannya dengan memiringkan suaranya yaitu a'bud. Bud. Berikutnya di ayat keempat. Wala ana abidum ma. Wala masih kita baca sama yaitu 4 sampai 5 harokat. Kemudian ana. Nah, lafaz ana ini kita baca pendek saat kita membacanya wasol atau sambung. Atau kita bisa melihat ada simbol bulat lonjong atau namanya adalah sifrul mustatil. Saat kita baca sambung atau wasol, maka naknya dibaca pendek sekalipun terlihat ada alif di huruf nun tersebut. Abidumma, a-nya panjang 2 harokat, lalu bidumma bacaannya dengung karena ada dhammah tanwin bertemu dengan mim. Ma panjang 2 harokat, abadtum. Berikut ada huruf dal sukun di depannya huruf ta. Karena huruf dal dan huruf ta itu dalam satu makhraj, maka langsung dileburkan ke huruf yang kedua yaitu ta. Saat kita membaca ba langsung dileburkan ke huruf ta. Seolah-olah dalnya tidak kita baca. Wala, nah, ingat yang ini. Wala ana abidum ma abadtum. Abadtum, ya, bukan abadtum tetapi abadtum. Berikutnya ayat kelima. Wala antum abiduna. Wala masih sama panjangnya 4 sampai 5 harokat. Antum, dengungkan nun sukunnya. Antum abiduna. Tum'a. Jelaskan bunyi mim sukun tanpa memantulkan. 2 harokat, bidu 2 harokat. Abiduna ma. Maknya 4 sampai 5 harokat. Ma'a'bud. A'bud.
Oke, masih sama kita membaca hamzah terlebih dahulu, lalu kemudian menekan di huruf ain, sukun. Lalu pantulkan dal dengan kondisi berwaqaf sehingga pantulannya lebih terdengar jelas. Di ayat terakhir, lakum dinukum, lakum ada mim sukun, tekan tanpa memantulkan, lakum dinukum, di-nya 2 harokat, lakum dinukum, tekan mim sukun tanpa memantulkan, waliyadin, din panjang 2, 4 sampai 6 harokat. Dan jangan lupa bunyi nun sukun tidak hilang. Jadi kita masih menunaikan hak nun sukunnya. Berikut kita ulang kembali dari ayat 1 surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Demikian teman-teman, kita sudah belajar bersama tartil Quran surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ayat 6. Selamat belajar dan mengulang kembali. Semoga Allah memudahkan kita belajar Al-Quran dan menghafalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.